Anda mesti bedakan antara kitab hadis dengan mukhtaratul hadis, hadis-hadis pilihan. Itu berbeda. Kalau disebutkan kitab hadis, maka yang dimaksud itu adalah kitab-kitab hadis sumber primer. Ya, ada Al-Bukhari, Muslim, dibagi 4 bagian nanti. Ada yang disebut Al-Jami' dengan pembahasan yang cukup luas. Misal Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan di situ, 97 bab. Ya, satu babnya bisa lebih daripada 50 hadis. Baik, ada Sahih Muslim, ada kitab Sunan, kitab yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari referensi fikih secara langsung, bagaimana sifat taharah Nabi, sifat salat Nabi, sifat ibadah Nabi, cari kitab Sunan. Ya, Sunan Abu Daud ada 4.800 hadis. Ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Al-Baihaqi. Cari kitab Sunan. Kalau Anda ingin temukan kitab hadis berdasar periwayatnya, Sayyidah Aisyah berapa hadis diriwayatkan? Saya ingin berusaha meniru keteladanan Sayyidah Aisyah bagaimana menjadi istri yang terbaik. Saya ingin meniru misalnya Ibnu Abbas bagaimana menjadi anak pembelajar terbaik. Saya ingin meniru Abbas, ya, Abbas paman Nabi radhiyallahu taala anhu bagaimana menjadi seorang pengusaha tapi masih bisa tetap ikut ta'limnya Nabi, tidak meninggalkan tahajud dan masih sempat ibadah-ibadah yang sunnah. Maka Anda keluarkan hadis-hadisnya di kitab Musnad namanya. Musnad. Musnad paling populer itu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Anda ingin cari hadis misalnya, ini kalimat innamal a'malu binniyat. Ada di mana nih hadisnya? Bagaimana menemukannya? Maka ada yang keempat disebut dengan Mu'jam namanya. Mu'jam. Yang terkenal Mu'jam At-Tabrani. Nah, ini yang disebut dengan kitab-kitab hadis. Ada 6 yang utama disebut dengan kutubus sittah. Ditambah 3 lagi disebut dengan kutub tis'ah. Ya, Al-Kutub At-Tis'ah. Jadi itu yang disebut dengan kitab hadis. Nah, sekarang ini yang mau saya terangkan betul ya. Supaya paham kita bagaimana mengkaji dan memahami isi-isi kitab hadis. Kalau Anda keluarkan materi-materi di kitab hadis ini sesuai dengan kebutuhan hidup kita, baik yang sifatnya pokok ibadah ataupun sifatnya terkait dengan aspek kebutuhan pekerjaan kita atau profesi kita yang mungkin beda dengan orang lain. Maka keluarkan secara tematik ya, hadis-hadisnya terkait dengan kebutuhan spesifik kita. Misal, antum misalnya pengusaha nih ya, para pengusaha ingin belajar tentang bagaimana manhaj Nabi SAW yang mengajarkan pada para sahabat untuk berusaha sesuai tuntunan syariat. Dan hebatnya semua sahabat Nabi yang pengusaha itu sukses di bidangnya. Bahkan di antara mereka yang tidak sedikit asetnya sampai hari ini masih ada. Masih ada ya. Maka antum keluarkan, misal Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis. Kumpullah antum sesama pengusaha, keluarkan babnya. Adakan ta'lim khusus, ya, bagaimana cara menghindari riba, bagaimana cara mendapatkan yang berkah, yang hebat, bagaimana cara sebelum bergerak rezekinya malah sudah siap mendatangi. Itu ada semua teorinya. Tinggal keluarkan aja. Ya. Misal, ada lagi tentang tuntunan bagaimana cara belajar sesuai dengan sifat pengajaran Nabi SAW. Ya, cara fokus dalam pengajaran, cara cepat supaya ilmunya bisa diserap, cara menjaga lupa, cara mudah untuk mengamalkan. Keluarkan Kitabul Ilmi, pilih-pilih hadisnya. Antum sudah puluhan tahun berumah tangga nih, ada yang belasan tahun, puluhan tahun, baru beberapa tahun. Kenapa tidak keluarkan misalnya bab tentang bimbingan rumah tangga? Pilih hadisnya, keluarkan. Bagaimana jadi ayah sesuai bimbingan Nabi, jadi istri sesuai bimbingan Nabi, merawat anak sesuai bimbingan Nabi, lengkap semua dari ayat Al-Qur'annya sampai dengan keterangan Nabinya. Antum tinggal keluarkan aja. Tiap hari satu hadis, koreksi diri, sesuaikan lagi. Besoknya tambah lagi, 30 hari 30 hadis. Antum tidak percaya, keluarkan hadisnya, kemudian tekuni itu dan lihat apa hasilnya. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya itu. Lain dalam kehidupan. Akan ada kenikmatan. Ya. Nah, Imam An-Nawawi berusaha menghadirkan hadis-hadis pokok dalam kehidupan. Ada yang sifatnya pokok tuntunan yang menghadirkan pokok akidah, kekuatan jiwa, dan kekuatan pengalaman secara pribadi. Nggak banyak-banyak, cuma 42. Ya, hadis yang sekitaran 40-an dalam istilah orang Arab disebut dengan arba'in. Maka dikumpulkanlah kemudian 42 hadis diberi nama Al-Arba'in. Ya, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, jumlahnya 42 hadis. Itu bukan kitab hadis, tapi hadis-hadis pilihan namanya. Istilahnya Mukhtaratul Ahadits. Baik, kalau secara pribadi sudah bagus, ya, dekat dengan Allah, makanya di Al-Arba'in lebih kepada pendidikan pribadi.
bab tentang keikhlasan niat. Setelah itu bagaimana mencari ilmu yang benar. Karena sebelum ibadah harus ada ilmu dulu. Ya, bagaimana bisa sholat dengan baik kalau tidak tahu ilmu sholat? Bagaimana bisa puasa dengan baik kalau tidak tahu ilmu puasa? Tidak disukai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Quran surah 17 ayat 36 itu kan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan ikuti sesuatu apapun yang tidak ada dasar pengetahuannya.